الله ربي والإسلام ديني. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Pemuda A'azzani Allah wa iyyakum. Masjid Pemuda Banyuwangi. Karena di Kalilom ada masjid remaja. Ternyata saya jumpa di sini pemuda. Mungkin setelah ini masjid tuanya belum. Tapi tidak tahu di mana Pak. Alhamdulillah pada malam atau sore hari ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka dalam majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla ini. Dan kita berharap semoga Allah berikan kita semangat, Allah berikan kita istiqomah di dalam mengkaji ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ini pertama kali saya Bapak Ibu datang ke sini dan juga kita belajar bersama kitab tafsir Ibnu Katsir. Nantinya saya ini adik kelas dari Abah Supomo itu, beliau di kakak kelas saya dengan beda generasi. Beliau yang mengenalkan saya dengan Masjid Pemuda ini. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita akan mengkaji tafsir surah Al-Fatihah, surah pertama pada Al-Quranul Karim. Kitab yang kita gunakan Bapak Ibu sekalian adalah Tafsir Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu siapa Imam Ibnu Katsir itu. Disebutkan tarjamahnya di sini. Tarjamah itu artinya biografi dari Ibnu Katsir. Beliau bernama Ismail bin Umar dengan nama kunyah adalah Ibnu Katsir. Katsir itu nama kakeknya, Pak Bu, nama kakeknya. Lahir di Damaskus, para ulama menyebut di tahun ke-8 Hijriah, tepatnya setelah tahun 700 Hijri, maka masuk ke tahun 800 Hijriah. Beliau ini termasuk ulama yang langka, menguasai ilmu tafsir sehingga punya karya tafsir Quranul Azim. Kemudian beliau juga seorang mu'arrikhin. Mu'arrikhin itu ahli sejarah, punya kitab sejarah namanya Al-Bidayah wan Nihayah, kitab sejarah yang tebalnya segini waktu. Ini karya beliau dalam bidang sejarah. Ada juga karya beliau dalam ilmu hadis, karena beliau juga dikenal sebagai muhadirin. Makanya karya tafsirnya ini selalu menyebutkan riwayat-riwayat dari Nabi, sehingga dikenal dengan tafsir berriwayah karya beliau ini. Ya, maka untuk mengenang jasa beliau karena telah menjadi wasilah ilmu buat kita semua, maka kita disunnahkan untuk mendoakan kepada beliau dan juga mendoakan kepada orang-orang yang soleh, para ulama dan juga para sahabat di masa lampau. Disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarahul Muhadzab, kitab karya Imam Nawawi. Beliau mengatakan yustahabbu an-taraddi wat-tarahhum 'ala as-sahabati wat-tabi'in wa man ba'dahum minal ulama wa ibadis shalihin. Disunnahkan untuk kita mendoakan kepada para sahabat, kemudian kepada para tabi'in dan orang-orang yang soleh yang hidup setelah itu. Maka saat kita mendengar nama sahabat disebutkan, kita berucap
radhiyallahu anhu. Kita mendengar nama baginda Nabi disebutkan, kita pun bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Dan orang-orang yang soleh terdahulu, para ulama ya, dan juga orang-orang soleh yang lainnya, kita pun mendoakan rahimahullah ta'ala, termasuk Imam Ibnu Katsir, kita doakan beliau rahimahullah ta'ala. Ini sekilas tentang Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Surat Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian, itu tergolong surah Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah. Apa pengertian dari surah Makkiyah? Surah Makkiyah itu kata Imam Jalaluddin Asyuyuti, punya kitab namanya Al-Iqan fi Ulumil Quran, atau Imam Az-Zarkashi punya kitab namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Itu maknanya ayat atau surat yang diturunkan oleh Allah setelah Nabi atau sebelum Nabi berhijrah. Jadi patokannya apa Pak? Hijrahnya Nabi. Jadi ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu ayat atau surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu ayat atau surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Ini pendapat mayoritas ulama ulumul Quran ya. Dan Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah. Apa dalilnya? Dalilnya salah satu diantaranya adalah tentang sholat. Peristiwa sholat 5 waktu diwajibkan untuk kita itu saat peristiwa apa waktu? Isra dan Mi'raj. Saat Nabi dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha, di situ Nabi menerima perintah sholat sebanyak 50 kali dalam satu hari. Kemudian atas saran dari Nabi Musa alaihissalam saat bertemu di langit yang kelima, Nabi SAW datang kembali ke Allah Ta'ala meminta rukhsah. Kemudian dengan belas kasih Allah kepada kita, Allah turunkan kadarnya menjadi berapa? 5 kali dalam satu hari. Disebutkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman, Imam Bukhari dalam Kitabus Shalah tentang peristiwa ini. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi 2 tahun sebelum Nabi berhijrah. Sedangkan Nabi sendiri mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya seseorang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Artinya apa? Peristiwa tentang sholat itu terjadi sebelum hijrah, termasuk surah Al-Fatihah diturunkan oleh Allah sebelum Nabi berhijrah. Maka dia tergolong surah Makkiyah. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ini menyebutkan nama-nama lain Bapak Ibu dari suratul Fatihah. Ada penamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ada yang tasmiyahnya atau penamaannya itu julukan dari para ulama. Contoh misalnya yang disebutkan di dalam kitab dan sunnah, ada namanya Asy-Syifa. Surah Al-Fatihah itu nama lainnya adalah Asy-Syifa, merujuk kepada obat. Ada juga di dalam sunnah Nabi disebut sebagai Ruqyah. Jadi nama lainnya adalah surah Ruqyah. Mengapa? Sebab pernah terjadi Pak di masa Nabi SAW, seorang sahabat ketika melalui satu perkampungan. Di tengah-tengah perkampungan itu ada orang yang sakit Pak RT-nya kalau sekarang, pembesar di masa itu sedang sakit. Sakitnya tersengat kalajengking, penyakit ya tersengat kalajengking, hewan berbisa. Kemudian seorang dari kalangan mereka ini meminta Nabi, meminta sahabat Nabi ini untuk mengobati pembesar mereka ini yang sedang sakit.
lalu oleh para sahabat dibacakan surah Al-Fatihah, Bapak Ibu. Tidak lama setelah itu disebutkan dalam Sahih hadisnya ini, tidak lama setelah itu pembesar yang terkena sakit ini, Pak, itu sembuh, Pak. Sembuh dari sakitnya. Sekembalinya ke Madinah, sahabat menceritakan kisah ini kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan, bertanya sekaligus membenarkan. Apa kata beliau? Wa ma tadri annaha ruqyah. Kamu tahu dari mana kalau Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ini pertanyaan yang tujuannya untuk membenarkan, Pak. Kamu tahu dari mana kalau Al-Fatihah ini adalah ruqyah? Jadi Al-Fatihah ini bisa menjadi syifa, menjadi penawar bagi sakit, baik yang sifatnya amrod jasmaniyah, penyakit-penyakit badan, sakit gigi, ya, kayak tadi tersengat, kalajengking, ini bisa Al-Fatihah menjadi penawar. Atau yang kedua, amrod ruhaniyah, penyakit-penyakit ruhani, stres, ya, banyak utang, mikir, bacakan surah Al-Fatihah, fa insyaallah hadir ketenangan dalam hati. Maka Bapak Ibu, kalau ada saudaranya, anak panjenengan lupa sakit gigi, ya, silakan pegang bagian yang sakit lalu bacakan surah Al-Fatihah kepadanya, atau minumkan air ruqyah. Ini ruqyah syar'i, ya. Minumkan air yang sudah dibacakan suratul Fatihah. Ada orang sakit, monggo dibacakan, fa insyaallah ia akan menjadi penawar atas izin Allah Ta'ala. Belum lama ini, Pak, sekitar 1,5 bulan yang lalu, kami ada agenda di Ngawi, ya. Sekaligus saya datang ke rumah teman yang ayahnya sakit, besuk, sakit menahun, nggak sembuh-sembuh, Pak. Saya sudah mintakan surat rekomendasi agar dirujuk ke rumah sakit Aisyah di Madiun sana supaya dapat pengobatan yang layak, gitu. Qadarullah, hari itu, Pak, saya bacakan saja, monggo Pak dibaca ini ayat ruqyah. Saya bacakan surah Al-Fatihah, sorenya katanya enak, Pak, sudah enak. Lah kok besoknya meninggal, Pak? Izin belum. Qadarullah, besoknya meninggal. 2 hari setelah itu, ibu istri beliau ini telepon ke pulau. Pulau angsal menjenengan saking mas ini teman saya. Ustaz, matur suwun sangat. Cukup matur suwun tuh pulau. Kok malah matur suwun? Nggih, soalnya nopo? Ini sakitnya sudah menahun, Pak. Sudah didatangkan tabib, poro ustaz, gak dan mari. Lah kok jenengan dongani lho, siswa kok boten-boten, kula malah senang dari. Mergo napa sakno ini sakit menahun, anak-anake sampun kerja luar pulau. Lah kula niki namung guru tani, lek boten medal yo gak mangan, pengobatan ya apa. Lah kalau seperti ini, insyaallah ya penderitaan beliau berakhir. Dan yang lebih membanggakan, Pak, kata beliau, menyenangkan apa? Jenengan ngengken bapak sholat masjid nggih leres niku. Sebab sebelumnya itu tidak mau, Pak, ya tidak mau sholat karena kotor terus. Kula sanjang, Pak, dalam kondisi darurat kados ngeten iki mboten napa-napa, meskipun kena kencing, ya. Wattaqullah mastata'tum, semampunya saja. Saged ngeten ngoten sholat sambil tidur. Niku sore maghrib isya sempat sholat Ustaz jam 3 kok sampun kapundhut, tanda husnul khotimah insya Allah. Niki Bu, ya, Al-Fatihah sebagai ruqyah. Bapak-bapak kalau sudah bosan hidup monggo datang ke pulau. Boten ya, masih enak. Ini kisah nyata, Bu, saya alami sendiri, ya. Barokah surah Al-Fatihah sebagai asyifa, sebagai penawar bagi penyakit-penyakit jasmaninya. Yang kedua, nama lain dari suratul Fatihah adalah Fatihatul Kitab.
dinamakan Fatihatul Kitab karena surah Al-Fatihah menjadi pembuka dari surat-surat yang akan kita baca nanti. Makanya disebut Fatihatul Kitab, pembukaan dari surah Al-Fatihah. Dan juga disebut suratus sholah. Mengapa? Sebab saat kita sholat itu tidaklah sah kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Nabi menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah sholat seseorang tanpa ia membaca surah Al-Fatihah. Ini 3 diantaranya. Selanjutnya yang terakhir ini, karena ada 20 lebih Pak nama lain dari surah Al-Fatihah, setidaknya kita tahu sebagiannya. Surah Al-Fatihah ini juga disebut sebagai Ummul Kitab. Ummul Kitab, induknya Al-Kitab. Sebab semua isi kandungan Al-Quran itu terangkum di dalam surah Al-Fatihah ini. Tentang apa? Contoh misalnya tentang pujian yang hanya kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita meyakini Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian berkaitan dengan ketawaduan, ketundukan kita kepada Allah, disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga isi inti kandungan dari Al-Quranul Karim, sehingga dia disebut sebagai Ummul Kitab, induknya dari Al-Kitab. Ini sekilas saja sebagai muqaddimah tentang surah Al-Fatihah. Selanjutnya disebutkan dalam kitab ini, Bapak Ibu sekalian, perihal basmalah oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan persoalan apakah basmalah ketika sholat itu dibaca ataukah tidak. Kalau tadi imam kita tanpa membaca basmalah, tidak masalah. Keterangannya adalah sebagai berikut. Ada 3 pendapat Bapak Ibu berkaitan dengan apakah Al-Fatihah ketika membaca basmalah itu dijaharkan, dikeraskan, ataukah disirkan, dirahasiakan. Pendapat yang pertama mengatakan surah Al-Fatihah ketika dibaca dalam sholat itu harus dijaharkan basmalahnya, harus dibaca keras basmalahnya. Ini pendapat yang pertama, pendapat mayoritas mazhab Syafi'i. Makanya kalau kita lihat yang bermadzhab Syafi'i, ya, itu membaca basmalah dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim, baru membaca ayat selanjutnya. Pendapat ini berdalil dengan sikap para sahabat dan juga pendapat para sahabat ridwanullah alaihim. Keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahasanya disebutkan di dalam Sahih Muslim itu, Abu Hurairah itu pernah mengimami sholat Pak, seperti imam kita tadi itu. Setelah beliau sholat, kemudian beliau menghadap kepada para sahabat yang lain, seraya beliau mengatakan, wallahi inni la ashbahakum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah ketika sholat mengeraskan bacaan basmalahnya. Disebutkan juga di dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim dengan sanadnya yang sahih. Ada sahabat namanya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah sholat di Madinah mengimami para sahabat muhajirin, sahabat yang membersamai Nabi saat peristiwa hijrah. Maka beliau tidak membaca dengan keras,
bacaan basmalah di dalam sholatnya. Lah kok setelah sholat ditegur Pak kali orang-orang muhajirin, para sahabat itu, mengapa engkau tidak membaca basmalah? Mengapa engkau tidak menjaharkan bacaan basmalah? Ini pertanyaan sekaligus pengingkaran terhadap yang dilakukan oleh Muawiyah. Maka setelah itu dalam riwayat Al-Hakim tersebut disebutkan Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian mengeraskan bacaan ya setelah kejadian itu. Maka ulama yang pertama berdalil dengan dua keterangan yang sahih ini menjaharkan bacaan basmalah. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama Hanafiyah, ulama yang bermadhab kepada Imam Hanafi, Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali. Itu membaca basmalah dalam sholat tetap dibaca Pak, tetapi tidak dilakukan secara jahar, tidak dibaca secara keras, dirahasiakan seperti imam kita tadi. Itu mensirkan bacaan basmalahnya, tetap mau coba Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seterusnya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini juga bukan tanpa dalil Pak. Pendapat yang kedua itu berdalil dengan fi'liyah sahabat juga. Sahabat melihat kepada fi'liyah dari Nabi SAW, ya, keterangan di dalam Sahih Muslim, hadisnya sahih, ya. Ada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ketika sholat di belakang Nabi, kemudian di belakang 4 khalifah ar-Rashidah, sinten mawon, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan juga Ali bin Abi Thalib. Beliau bersaksi, aku tidak melihat dan mendengar mereka membaca basmalah secara jahar, sehingga dalam riwayat itu dikatakan la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Mereka semua tidak menjaharkan bacaan basmalahnya, sedangkan kita oleh Nabi diperintahkan apa? Untuk mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adlu alaihi bin nawajib. Mengikuti tradisi atau sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ala kulli hal, pendapat yang kedua ini juga ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dan pendapat yang terakhir, yang ketiga, adalah pendapat Imam Malik bin Anas, dijuluki sebagai Imam Darul Hijrah, Imam Madinah saat itu Bapak Ibu. Madhabnya namanya madhab Maliki. Ini bahkan tidak membaca basmalah sama sekali, tidak membaca basmalah, baik dikeraskan ataukah dilirihkan, tidak sama sekali. Mengapa? Karena beliau berhujjah basmalah itu bukan bagian dari suratul Fatihah, sehingga dalam membaca ketika sholat ataupun di luar sholat, para ulama di madhab Maliki di Maroko sana Pak, yang itu madhabnya Maliki, mereka tidak membaca basmalah sama sekali, merujuk pada pemahaman yang sama dari hadis riwayat Imam Muslim tadi itu, la yajharuna basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak membaca dari basmalah. Ala kulli hal Bapak Ibu, kalau kita ditanya mana Ustaz pendapat yang harus kita ambil, apakah yang benar yang mana, apakah yang jahar atau yang sir, atau yang salah yang mana, atau yang salah yang mana? Yang salah Bapak Ibu adalah sebelum membaca Alhamdulillah dia membaca Bismillah Allahumma ahya wa bismillah, tapi turun kalau kalian. Semuanya insya Allah dalam koridor yang benar, karena ini masalah ijtihadiyah,
ikhtilafiyah. Boten usah dikira bunyi Pak. Mau yang mengeraskan bacaan monggo, yang tidak mengeraskan monggo, sing salah sing boten sholat itu mawon. Gak usah ngelangin nih, karena kita tuh sering Pak berdebat hal-hal yang sebetulnya nggak perlu, nggak lagi musuhan tok di sini gitu. Nah, ngaji dan insya Allah kita semakin paham. Ini masalah ijtihadiyah, masalah ikhtilafiyah yang sebaiknya kita tasamuh atau toleran. Kalau saya pribadi sama kayak imam kita, yaitu mensirkan bacaan surah basmalah, bacaan basmalah. Dan masalah ini semua ulama ketika berijtihad Pak Bu, itu semata ingin untuk mendekati kebenaran, semata ingin meniru fi'liyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun niatkan demikian. Ketika mengkaji kemudian mengambil salah satu pendapat ini, kita niatkan untuk semakin dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Pak Umi berkaitan dengan basmalah di sini. Sekarang kita akan masuk kepada tafsirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surah Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada awal surah Al-Fatihah, awal Al-Quranul Karim, Allah mengenalkan dirinya Pak kepada kita semua, bahwasanya Ia adalah Zat yang Maha Kasih, Allah Zat yang Maha Penyayang. Tidak seperti ilah-ilah selain Allah. Ilah-ilah selain Allah boleh jadi distigmakan sebagai sosok yang beris, sosok yang menakutkan Pak. Sehingga ketika beribadah kepadanya perlu nopo sesajen, perlu membawa nopo mali atau apapun ya. Kalau dulu di masa Nabi itu mereka membawa sembelihan Pak, ya. Kemudian ada polaid namanya. Polaid itu bisa dalam bentuk tali yang ditalikan di leher hewan, dibawa ya ke Baitillah, di Ka'bah yang dulunya adalah rumah dari para dewa-dewa itu, dibawa ke sana, ditunjukkan, oh ini loh hewan kurban yang kami sembahkan kepada panjenengan, harus ditandai dengan adanya itu. Sedangkan kita Bapak Ibu sekalian untuk beribadah mendekat kepada Allah tidak perlu memberikan hal-hal yang semacam itu. Langsung saja kita mau minta kepada Allah, minta saja. Allah itu suka kalau panjenengan minta iman. Allah itu suka kalau panjenengan curhati, senang Bu. Jenengan nangis sampai gerong-gerong di malam hari, tetesan air mata panjenengan itu akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siji kali tonggo mungkin dicurhati utang uake paling dari duit mungkin siji kali Gusti Allah. Ketika kita mengeluh kepadanya, ingat Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang. Ini diantara sifat Rahman dan Rahimnya Allah Ta'ala. Dan disebutkan oleh Imam At-Tabari, dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang terbatas waktu dan tempat di dunia saja. Ya, Rahman itu kasih sayang Allah yang terbatas waktu dan tempat, hanya diberikan di dunia saja. Dan ini orang kafir dapat Bu, orang yang beriman dapat, orang yang gila dapat, yang waras angsal, tidak hanya yang berakal, hewan dapat, jin dapat, tumbuhan dapat, semua makhluk Allah itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makna Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang abad dan abad, kekal selama-lamanya, diberikan oleh Allah di mana?
di surga kelak, dan ini khususlah untuk orang-orang yang beriman. Maka rugilah setiap kita yang berusaha keras mencari kehidupan dunia tapi melupakan kehidupan akhirat yang kekal. Kita ini seringkali lupa, kata Ali bin Abi Thalib, ya, lebih khawatir terhadap sesuatu yang sudah pasti untuk kita. Rezeki itu pasti, Pak. Kalau rezeki panjenengan sampun telas, Bapak Ibu, artinya panjenengan sudah wafat. Nah, kalau rezeki kita sudah dipastikan, kita tidak perlu khawatir. Kerja, ya, wayai, liburan. Nah, ada hak ibadah, ada hak juga untuk keluarga panjenengan. Nah, sedangkan manusia, kata Ali bin Abi Thalib, itu lebih khawatir terhadap sesuatu, lebih tidak khawatir terhadap sesuatu yang belum pasti dia dapat. Maksudnya kehidupan yang senang di akhirat. Jadi lebih tidak khawatir terhadap sesuatu yang belum pasti kita dapatkan. Maka kita yang mengaji atau ini, mari merubah mindset kita, Bapak Ibu, ya. Kita setiap yang kita lakukan itu hendaknya diorientasikan untuk kehidupan akhirat kita, termasuk dengan membaca basmalah. Ibu-ibu pergi ke pasar, ya, setelah izin ke suami berangkat ke pasar, niatkan Bismillahirrahmanirrahim, niat belanja kangge masaknya anak bojo, ya Allah. Setiap perjalanan ibu niku dihitung sebagai pahala, orientasinya akhirat. Bapak ngoten keluar kerja, nagrek misalnya ini, nyala motor, moco niki Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan setiap jalan, ya, melalui jalan-jalan itu akan dinilai pahala oleh Allah. Orientasinya Allah, kehidupan akhirat. Minum misalnya Bu, tambah praktek udah wonten ngapunten. Wonten nyindir wonten. Minum Bu, air putih Pak. Niku lek jenengan minumi boten maca bismillah, ya, maka dia tidak dihitung sebagai ibadah. Podo ngombe, podo mangani sami Pak. Jenengan mangan sate, pulau mangan sate, jenengan boten maca basmalah, saya baca basmalah, maka hitungannya sampun beda. Saya dapat pahala, panjenengan boten. Maka sejak saat ini biasakan Bapak Ibu memulai semua aktivitas dengan membaca apa? Membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis dhaif, ya, yang biasa dibacakan oleh para dai, para khatib. Hadis ini kalau tidak salah diriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud. Mohon koreksi kalau kelirunya. Yaitu tentang keutamaan membaca basmalah. Saya lupa teksnya, ada yang apa? La yubda bismillahirrahmanirrahim itu. Ada yang apa? Mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu. Nah, intinya membaca basmalah itu sebagai pemisah apakah ia mendapat barokah ataukah tidak. Kendati hadis itu tadi adalah hadis yang dhaif, para ulama tetap mensunnahkan untuk kita membaca basmalah. Mengapa? Sebab ada qarinah, ada hadis-hadis lain yang sahih berkenaan dengan basmalah ini. Contoh misalnya hadis riwayat Imam Muslim sahih Pak. Nabi ketika menjelaskan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, syaitan itu kalau kita makan Pak, kemudian tidak membaca basmalah, mereka pun akan ikut makan. Kita mengenakan pakaian, mereka tidak baca basmalah, maka mereka pun akan mengenakan pakaian kita. Sehingga suatu ketika ada hamba yang membaca basmalah setiap kali beraktivitas, maka Nabi mengatakan, syaitan mengatakan kepada kawan-kawannya, la mubita wala asya'a lana,
malam ini kita tidak dapat makan, kita tidak dapat tempat beristirahat. Dan mengapa? Sebab saat kita makan membaca basmalah, saat kita masuk rumah kita membaca basmalah. Kok malah kan malah isin dulu dikira nyindir buatan dari sebab mau namun dalam contoh jazakallah khairan, mugi-mugi barokah. Itu diantara keterangan ya, koordinat yang menjadikan basmalah tetap sunnah untuk kita baca. Termasuk saat Nabi mengirim surat, Nabi itu berdakwah juga secara koresponden, Pak. Surat menyurat ya. Makanya di era sekarang ini para pemuda itu berdakwah dengan media sosial, itu sunnah ya. Merujuk kepada kisah Nabi yang ketika mengirim surat kepada para raja di masa lalu menggunakan media surat, karena dulu belum ada Facebook, belum ada TikTok, Pak, sehingga pakainya surat. Berkirim surat kepada Raja Mesir misalnya, Raja Muqawqis, kirim surat kepada Adimir Rum. Siapa pemimpin Romawi, Pak? Hirokla atau Heraklius berkirim surat kepada Abi Yamamah, pembesar kaum Yamamah. Umamah bin Uthal berkirim surat kepada Raja Kisra, pemimpin Persia. Itu beliau menuliskan apa? Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibni Abdillah abdihi wa rasulihi assalamu man ittaba'al huda ila akhiril ayat, ila akhiril hadis. Beliau menulis suratnya itu dengan bacaan basmalah. Ini juga menunjukkan bahwasanya basmalah tetap sesuatu yang dianjurkan ketika kita baca ya. Monggo ini diajarkan kepada saudara kita, kepada tetangga dan juga murid-murid kita, Pak. Biasakan membaca basmalah. Melengah takut barokah kita ya, maca basmalah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fatihah ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah, Zat yang menguasai alam semesta ini. Ada alif lam di awal nih, Pak. Itu namanya alif lam istighraq, pakai qaf, istighraq atau istighraq iya. Alif lam istighraqiyah itu menunjukkan makna keseluruhan. Artinya apa? Segala bentuk pujian apapun itu yang paling berhak untuk diberikan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan membaca basmalah, membaca hamdalah itu juga sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hadis, Pak, disebutkan demikian, lau anna dunya bihadafiriha, seandainya dunia dan segala tepinya, segala isinya, ala yadi rajulin min ummati, berada dalam genggaman umatku, dunia saisinya ibu jenengan miliki. Umma qala alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian panjenengan mengucap alhamdulillah, maka Nabi mengatakan lakana alhamdulillah afdalu min dzalik, niscaya ucapan alhamdulillah itu pahalanya, nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mulane timbangannya jenengan sampai tidak ada faedah, ya Bapak juga sambil layeh-layeh maca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil perjalanan, Pak, ke tempat kerja, delok mewajat ya, daripada bengong atau maca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi perjalanan panjenengan itu dihitung pahalanya gak kaleng-kaleng, Pak. Pahala yang sungguh luar biasa. Monggo dibiasakan ya. Ini makna alif lam istighraqiyah, pujian yang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah zat yang berhak dipuji.
Pertanyaan selanjutnya, apakah berarti kita tidak boleh Pak memuji kepada anak panjenengan, kepada istri panjenengan, atau kepada murid-murid? Ya Allah, putraku cek buat ini pujian. Ya Allah, istri saya cek wanyune ini, tapi bojo bisa mulia. Apakah tidak boleh kita memuji kepada orang lain, Bapak Ibu? Jawabnya adalah boleh, selama pujian itu diniatkannya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya saat panjenengan memuji itu sertakan dengan apa? Masya Allah. Masya Allah, jangan ini anakmu. Masya Allah, indahnya ciptaan Engkau ya Allah. Itu pujian, ya, tetapi dalam koridor yang dibolehkan. Karena makna alif lam itu juga bermakna alif lam tamlik, untuk arti kepemilikan. Kita memuji kepada makhluk Allah itu sekaligus memuji kepada sang pemiliknya. Maka sebaliknya, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, boten asal lek ngenyek sendiri kancani dayo ono wong romos kaya awakmu ini. Itu menghina ciptaan Allah sekaligus menghina sang penciptanya. Ono wong milokno sampai cek ireng iki sak gak ketok kok malah pireng elek. Ini menghina kepada makhluk Allah, itu sama halnya menghina kepada sang pemilik atau sang pencipta darinya. Makanya istilah dalam istilah itu dunia saat ini bully, membuli, mencela, mencelatu, ini kok ayo dihilangkan di dalam masyarakat kita. Jadi sebutkan terlebih dahulu Masya Allah ketika melihat sesuatu yang baik, melihat sesuatu yang indah, kita bertahmid kepada Allah dan juga kita mengucap Masya Allah. Pada ayat yang kedua ini Allah menyebut dirinya Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin. Makna Rabb itu adalah bisa bermakna pengatur, bisa bermakna pemilik, bisa juga bermakna penjaga. Ini isim disebut isim mustarak namanya. Satu kata memiliki makna-makna yang banyak, namanya isim mustarak. Nah kalau ada satu satu arti tapi dengan lafaz yang banyak, namanya isim mujmal. Ya. Ada satu ulama namanya Ibnu Faris, punya kitab namanya Maqayishul Lughah. Dia mengatakan kalau ada isim musyarak itu biasanya maknanya saling berkaitan. Maka makna roh selain bermakna Tuhan juga bisa bermakna pemelihara, sebab Allah dan yang maha memelihara. Yang membedakan kita dengan orang-orang kafir itu terletak pada apanya Pak? Orang-orang kafir itu sudah tahu Pak, arti roh itu Tuhan, mereka pun tahu ya. Contoh misalnya kakek Nabi, pada saat peristiwa Ka'bah hendak dihancurkan oleh siapa? Tentara Israel mungkin, tentara Abraha, raja dari Yaman di Son'a sana itu ya. Itu hendak menghancurkan Ka'bah, diabadikan dalam surat Al-Fil itu ya. Terlebih dahulu merampasi Pak, unta milik orang-orang Mekah, merampasi barang-barang milik orang Mekah, termasuk kakek Nabi Abdul Muthalib. Ini dijarah semua Pak, ternak-ternaknya. Maka karena Abdul Muthalib ini seorang juru kunci, seorang yang diserahi kunci dari Ka'bah, itu diminta kuncinya. Sebelum diminta, Abdul Muthalib ini minta kepada tentara tadi, baik, kalau memang sampai pengen menghancurkan Ka'bah, monggo.
tak kei kunci sebagai bentuk simbolis ini sudah diserahkan, tapi tolong kembalikan dulu unta-unta saya yang kalian rampas. Ditertawakan Pak. Dan yuk sampai ini loh, Ka'bah yang menjadi simbol kebesaran Arab mau dihancurkan. Kok si koper-koper ngurusi ternak. Ditertawakan. Apa jawab Abdul Muthalib? Beliau mengatakan, ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayahmihi. Aku ini adalah pemilik. Nah, makna rob tadi, rob itu pemilik. Aku adalah pemilik atau pemelihara dari unta-unta ini. Sedangkan Baitullah yang kalian akan hancurkan, robban sayahmi, ada rob yang akan menjaganya. Berarti makna rob itu sudah dikenal Pak sejak masa sebelum Nabi diutus. Si minum silap ini. Jadi senjata azan dulu. Oh, ada dulu, baik. Biasanya memang 2 kali pertemuan ini Pak. Baik, karena ada, kita cukupkan di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.